karena jumlahnya sedikit. Ya, beda dengan situasi sekarang. Bahkan di era kepemimpinan Nabi Muhammad misalnya di kota Madinah bisa langsung berdialog karena penduduknya sedikit. Ya, tidak dibayangkan sekarang bagaimana berdialog dengan sebanyak orang itu. Makanya dipilih demokrasi perwakilan. Itu yang dikatakan oleh Durkheim, ya, bahwa akhirnya sekelompok orang sebetulnya ini sekelompok atau segelintir lah manusia. Ada lagi yang dikatakan oleh Jean-Jacques Rousseau, ya, katakan bahwa demokrasi yang sesungguhnya itu tidak pernah ada dan tidak akan ada. Ya, ketika pemerintah daerah itu, bagaimana rakyat mau memimpin sekelompok orang yang demikian banyak itu? Ya kan, saya kira tidak mungkin. Bahwa yang berjumlah terbesar memerintah sedangkan yang paling sedikit jumlahnya harus diperintah, kan nggak bisa. Kan justru dibalik, yang kecil itu memerintah, yang kelompok besar diperintah, ya kan gitu. Tapi yang kelompok kecil ini terseleksi, ya kan, terseleksi karena kemampuannya, ya, karena otoritas dia, ya kan. Jadi kemampuan memimpin dulu mereka yang jago berpidato, jago berfilsafat, kaum aristokrat, kaum cerdik pandai yang memimpin. Ya, pasti yang begitulah, ya kan. Gak bakal mungkin, ya, katakanlah kalau demokrasi sesungguhnya yang cerdas-cerdas itu memimpin dari yang umum. Ya, gak bakal mungkin. Yang pendapat dari Robert, ya, Mark Bernstein dan Donald Morrison itu kan ideologi, ya. Nah, sekarang tengah karakter daerahnya, misalnya di Cina dikatakan demokrasi perwakilan. Bagaimana kongres rakyat itu bersidang misalnya, ya, menyusun pemikiran-pemikiran sama. Bahkan kalau misalnya kita lihat di parlemen kita, di DPR, ya, tidak semua orang mau bicara karena persoalan kapasitas juga. Ini pengalaman saya dalam melakukan kajian konstitusi di Komisi Konstitusi, tidak semua bicara karena memang persoalan kapasitas kemampuan. Oleh karena itu sebetulnya dalam term demokrasi, anggota DPR itu memperjuangkan kepentingan konstituennya, daerahnya. Misalnya katakanlah daerahnya kurang bangunan sekolah, dia berbicara sama itu. Atau daerahnya terkena wabah yang bawa penyakit, dia berbicara. Itu sebetulnya parlemen. Dan parlemen itu memang kerjanya bicara. Ya kan, dari bahasa Prancis, parler, ya kan, bicara. Tapi bicara dengan data, ya kan. Bicara dengan data dan bicara atas nama kepentingan rakyat. Bisa juga praktek pemerintahan secara real. Kan begitu kan. Misalnya di parlemen, di DPR kita lah. Ya, ideologi perwakilan, demokrasi, wakil rakyat. Ya, aktual governmentnya dia menyusun undang-undang, ya kan, bekerja, melakukan angket, ya, hak angket, melakukan penelitian terhadap suatu masalah, mengambil keputusan. Dari William Goodman, ya, dalam bukunya The Two Party System in the United States. Jadi dia katakan ada dua macam pengertian demokrasi. Ada istilah yang menggunakan democratic philosophy and representative in form. Jadi dari kedua macam pengertian demokrasi di atas, yang pertama mempunyai arti fundamental, ya, karena menyangkut hakikat demokrasi. Kemudian yang lain representative in form, terdapat pula persamaan daripada perbedaan-perbedaan, bahwa ada kemerdekaan berpendapat misalnya. Itu demokrasi. Kan kita selalu mengatakan ini alam demokrasi, setiap orang bebas berpendapat. Tetapi tentunya pendapat itu ditunjang fakta, bukan sekedar emosi. Susah kalau dapat emosi. Asal demokrasi dalam negara yang satu tidak sama dengan negara yang lainnya, dan itu bisa dilihat dari konstitusi. Ya, saya belajar ilmu politik tahun 82. Ya, langsung diajarkan oleh Prof. Miriam Budiarjo waktu saya di PISI UI. Dikatakan
Cina itu mengerti demokrasi. Ada yang disebut demokrasi proletar, demokrasi kerakyatan. Ya, kan itu ya ininya. Ada lagi kita menamakan demokrasi Pancasila. Ada yang dibilang demokrasi liberal. Tapi pada intinya rakyat yang harus berbicara, atau paling tidak kepentingan rakyat yang disuarakan. Itu demokrasi. Nah, di Amerika Serikat ada dua model, yang model kiri dan model kanan. Model kiri itu lebih kepada pemikiran atau semangat yang menjalankan praktek kenegaraan dengan bertumpu atau bersandarkan kepada kepentingan rakyat banyak. Nah, misalnya uang asuransi kesehatan itu yang diperjuangkan. Makanya Partai Demokrat itu dalam pengertian garis politik disebutkan dia itu adalah partai kiri, ya kan? Kiri itu gak selama arti komunis, tapi kalau dia berpihak pada kepentingan rakyat itu dikategorikan sebagai partai kiri. Tapi kalau dia hanya membela kepentingan kaum pemodal, ya itu disebut partai kanan. Jadi Republik itu, Partai Republik Amerika adalah partai kanan. Nah, itu kiri dan kanan itu satu term ya. Kemudian demokrasi dasar kemerdekaan dan persamaan. Jika terjadi revolusi Prancis, bahwa demokrasi harus ada persamaan dan harus ada persaudaraan. Ya, itu demokrasi begitu. Di perkembangan yang menurut saya yang lebih fundamental terjadi ketika revolusi Amerika ya. Revolusi kemerdekaan Amerika 1776, ya, awalnya kan disuarakan no tax without representation. Kalau kami nggak diwakili, kami tidak akan bayar pajak. Nah, ya kan, realitasnya begitu. Karena negara kolonial Inggris pada saat itu tidak akan mungkin memasukkan perwakilan rakyat kolonial ini, rakyat dijajahnya, ke dalam sistem parlemen mereka, sistem perwakilan. Sejatinya begitu. Kalaupun dimasukkan seperti misalnya Indonesia era Volksraad ya, ada Husni Tamrin, ada beberapa orang lain. Itu untuk memenuhi kuota ya, ada keterwakilan. Perwakilan itu, demokrasi perwakilan dimulai dari era Volksraad adalah semacam yang penting ada nih kaum pribumi. Ya, memang ingin didengar suaranya sebagai politik balas budi, politik etis. Tapi realnya apakah didengar, apakah menjadi pertimbangan dari pemerintah jajahan? Belum tentu. Ya. Kecuali dalam hal-hal yang kira-kira yang nggak terlalu serius ya. Misalnya Husni Tamrin ya, menulis surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia minta agar Bung Karno itu dipindahkan dari ND karena ND sarang malaria ya, sakit Bung Karno, maka dipindahkan ke Bengkulu. Itu satu suara ya, atau misalnya meminta pendidikan yang lebih banyak sekolah didikan untuk golongan Bumi Putra ya itu ya. Tapi kalau misalnya bersuara ingin mengakhiri pemerintahan kolonial, itu Profesor Sumanti ini dari buku Emeritus Papers Democratic Manifesto ya, dibukakan tentang liberalisme. Paham politik yang telah mencoba mewujudkan cita-cita kemerdekaan ke alam kehidupan sosial ialah liberalisme. Liberalisme artinya kemerdekaan, kebebasan. Ya. Paham liberal ya intisari program-program yang pada akhir abad ke-18 menarik dengan serempak kekuasaan paling berpengaruh di Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Konstitusi Amerika Serikat, Revolusi Prancis, dan awal industrialisasi modern di Inggris kemudian memberi dorongan yang dasar pada kami, liberalisme. Dan kemudian anasir-anasir progresif dari semua negara demokrasi ditentukan dalam partai politik yang bertujuan menyusun negara dan kehidupan ekonomi berdasarkan kemerdekaan perseorangan.